Ustadz, betulkah pada saat Rasulullah menikahi Khadijah, pada saat itu Khadijah berumur 28 tahun, sedangkan Rasulullah 25? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, memang dalam pendekatan sejarah terkini ada perbedaan sudut pandang dari para sejarawan. Ya, sudut pandang perbedaan dari para sejarawan. Dulu dalam kitab-kitab Turaf disebutkan Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu usianya 40 tahun, sedangkan Rasulullah usia 25 tahun. Saat itu menikah, Khadijah sudah juga memiliki keturunan dari dua orang suaminya, ya. Dan uniknya begini, saya perjelas sebentar. Ibu bapak pernah nggak kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Tahu ya? Baik. Nanti saya berikan gambaran. Ini ada yang menarik di sini ya. Jadi kalau kita haji atau umrah, mungkin kalau umrah, kalau dari Zamzam itu kita keluar dari Zamzam, misal ini menara Zamzam, kita keluar mau masuk ke pintu King Abdul Aziz misalnya, coba berbelok ke kanan, ya, kurang lebih barangkali 100 meter. Ya. Saat belok sebelum sampai 100 meter itu ada bangunan besar di atasnya, ya, yang tinggi bukit, di atasnya ada istana. Ya, pernah tahu ya, di atasnya ada istana. Itu persis samping Zamzam kalau akan masuk ke Masjidil Haram. Ada bukit besar, di atasnya ada istana, itu disebut dengan Jabal Qubais. Itu tempat memberikan pengumuman bagi orang-orang Quraisy saat itu. Jadi kalau ada informasi penting, peperangan dan sebagainya, orang akan naik ke Jabal Qubais, diumumkan, itu tempat kebesaran. Karena itu istana dibangun di Jabal Qubais untuk memberikan gambaran, ini memberikan simbol kebesaran orang-orang yang memimpin Saudi pada saat ini. Yang menarik begini, persis di bawah Jabal Qubais ada satu tiang lampu. Sampai sekarang masih ada. Itu langsung berbanding lurus dengan Bukit Sofa. Disitulah rumahnya Abu Jahal. Ya. Namanya Amr bin Hisham. Kurang lebih 50 meter dari situ berjalan, ada bangunan rumah warna kuning. Itu rumah Nabi dilahirkan. Rumahnya Rasulullah di situ. Seberangnya di atas Bukit Marwah, keluar dari pintu itu rumahnya Khadijah. Sedangkan bukit dari Marwah yang kesananya Taif sampai ke rumah Nabi, itu tempat dagangannya Sayyidah Khadijah. Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa kemudian orang ini disebut dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham. Jadi orang ini sangat aneh ya, sangat aneh. Apa yang disampaikan Nabi selalu dia ingkari. Padahal Rasulullah itu jangankan sama kawannya, lawannya pun mengakui keunggulannya, kejujurannya. Perhatikan Abu Sofyan saat menghadap ke Heraklius, ditanya oleh Heraklius, Raja Roma itu, Herakles, apakah orang yang datang mengaku sebagai Nabi ini, orangnya banyak musuhnya? Ya. Orangnya jujur? Ya. Amanah? Ya. Apakah orang ini selalu menyakiti orang lain? Tidak. Jadi semua yang disampaikan, walaupun musuhnya mengakui orang ini baik. Cuma satu orang, Amr bin Hisham, yang tidak mau mengakui apapun yang disampaikan Nabi. Karena itu, orang-orang pada saat itu menggelarinya Abu Jahal. Jahal itu bodoh, kalau disandingkan dengan Abu artinya orang yang sangat bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, ini yang paling bodoh. Lawannya aja mengakui, kok orang ini tidak gitu. Kenapa? Ternyata, mohon maaf, dia punya motif. Waktu mudanya dalam satu kisah, tapi perlu diverifikasi, nanti barangkali Ustaz Khalid memperdalam lagi. Jadi saat muda, Nabi suka berolahraga, bergulat dengan Amr bin Hisham, dia dikalahkan. Saat kalah cedera, ya, keseleo ototnya, di situ punya hasrat ingin membalas kekalahan itu. Saat itu belum terjadi, nah ini sambungannya. Wafatlah suami dari Khadijah yang kedua, Amr bin Hisham ingin menikahinya. Banyak orang ingin menikah dengan Khadijah. Ketika akan menikahinya melamar, ditolak oleh Khadijah. Beberapa saat setelah itu, Rasulullah melamar Khadijah melalui pamannya Abu Thalib. Itu pun permintaan Khadijah. Bertambahlah perasaan tidak sukanya, dendam di situ dengan Nabi. Dari sejak itulah tidak suka apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, berapa usia pada saat itu? Kalau sejarawan dulu banyak mengatakan 40 tahun. Cuma ada sejarawan kontemporer yang sekarang membuat analisis-analisis. Dikeluarkan usia-usia anak Nabi pada saat Rasulullah itu kemudian menikah, berapa usia anak-anaknya, berapa usia anak yang dilahirkannya. Saat menikah dengan Aisyah, berapa usia Fatimah, berapa usia sahabat yang lain dan sebagainya. Ketika dianalisis ini dikeluarkanlah angka hitungan 28 tahun. Keluar hitungan itu. Apakah mana yang benar 28 atau 40 tahun? Jawaban yang paling benar wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apakah 28, apakah 40 tahun? Karena ada kaidah dalam ilmu tarikh, baik yang tercantum di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, kalau di dalam satu peristiwa tidak disebutkan dengan jelas data-datanya, artinya jangan capek mencari data peristiwanya, tapi yang diinginkan mencari hikmah perjalanan hidupnya.
Antum nelusuri sampai kiamat kurang 2 hari, berapa lahirnya Khadijah, manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Lebih baik diteladani bagaimana cintanya kepada Nabi, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana. Buka Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Maaf agak panjang sedikit Ustaz Iman, karena ini menarik ini. Jadi Rasulullah menerima wahyu di mana? Gua Hira. Satu kali di awal-awal masa Islam, saat ke Gua Hira wahyunya nggak turun, belum turun. Subhanallah, saat turun dari Gua Hira, siang bolong, siang-siang, tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Lihat kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Ke belakang nengok sepenuhnya, karena kalau Nabi dipanggil berbalik itu nggak begini. Nabi kalau dipanggil berbalik sepenuhnya. Jadi mulai saat ini yang belajar sunnah Nabi kalau dipanggil itu nengoknya jangan cuma begini, berbalik sepenuhnya. Ketika berbalik nggak ada orang, subhanallah. Lihat ke atas, begitu lihat menengok begini Muhammad, tiba-tiba ada sosok jubah putih seperti orang duduk, rambutnya panjang di awal masa Islam. Saya ingin tanya, kalau Pak Johan keluar dari Al Ihsan ini siang-siang, Pak Johan, kanan nggak ada, kiri nggak ada, belakang nggak ada, di atas ada yang kayak duduk jubah putih, rambut gondrong, apa yang dilakukan? Itu pasti lupa motor itu, lari. Itulah yang terjadi pada Nabi. Lihat redaksi hadisnya. Uniknya, faro'ibtu minhu. Ro'iba itu ketakutan luar biasa sampai bulu kuduk merinding naik. Itu ro'iba. Tapi kalau ketakutan bulu kuduk naik tapi sudah nggak ada kesempatan kabur, dirubah redaksinya dari ro'iba menjadi aujasa. Aujasa, ya. Kalau panjang agak cerita, agak panjang dia, kalau cerita agak panjang. Lihat nanti saja di Adz-Dzariyat, Quran surah 51 ayat ke-24. Ini bedanya ro'iba dengan aujasa. Jadi Nabi Ibrahim malam-malam kedatangan tamu, Bapak Ibu sekalian. Tamunya bukan 1-2 orang, banyak. Dan hebatnya, mohon maaf, saya ingin tanya dulu sebentar. Kalau kita nanti insya Allah tengah malam, kedatangan tamu malam-malam, jam 1. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka nggak? Itu bedanya kita dengan seorang Nabi. Oke, sekarang begini. Taruhlah kita berani untuk melihat, diintip dulu. Begitu dibuka jendela sedikit, kelihatan yang datang agak banyak orang, jubah putih, rambutnya panjang. Dibuka nggak? Tengah malam. Perhatikan hebatnya Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamunya yang dimuliakan itu? Idh dakhalu alaihi, ketika datang bertamu malam-malam hari, faqalu salama, mengatakan assalamualaikum. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak ada prasangka buruk, dibuka dijawab salam, alaikumsalam. Enggak ditanya, Bapak dari mana? Ada keperluan apa? Dilihat qaumum munkarun. Ini orang-orang dari jauh kayaknya capek, lelah, enggak usah banyak ditanya. Dipersilahkan masuk, langsung istirahat. Tidak cukup sampai di situ, saking baiknya. Karena itu disebut dengan Ibrahim dari kata Abun Rahim, seorang ayah yang sangat penyayang. Faragha ila ahlihi, datang kepada istrinya Sarah yang sedang ada di dapur, bertanya, "Ma, kita punya menu masakan terbaik apa untuk tamu kita malam ini?" Dikatakan belum ada yang istimewa kecuali lembu itu belum disembelih. Subhanallah. Disembelih dulu, dimasak dulu jadi gulai. Faja'a bi'idlin samin, lalu datang dihidangkan dengan gulai yang sudah di hadapannya itu, kambing muda, maaf sapi muda. Apa yang terjadi? Subhanallah. Qala ala ta'kulun. Tapi tamunya nggak pernah nyentuh makanannya, diam aja dilihati. Karena penasaran, Nabi Ibrahim melihat dari atas sampai ke bawah. Begitu di atas dilihat sampai ke bawah, kakinya nggak napak dengan lantai. Lengkap sudah ya? Baik. Baju putih, rambut gondrong, banyakan, datang, makanan nggak disentuh, kaki nggak napak dengan lantai. Kalau antum dalam situasi seperti Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan? Itu sudah tidak ada peluang untuk kabur. Tidak ada. Karena itu kalimat Qur'annya bukan ro'iba, fa'aujasa minhum khifah. Takut luar biasa, tapi sudah tidak ada peluang untuk meloloskan diri. Qalu la takhaf, orang-orang itu berkata, kamu jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dibalas kebaikan Ibrahim itu dengan jamuan yang hebat. Mereka ternyata malaikat yang sedang menyamar, dibalas dengan dianugerahkan doa yang selama ini dimohonkan belum terkabul. Sarah dijadikan bisa mengandung, diberi kabar akan melahirkan anak laki-laki yang sangat cerdas. Dialah Ishak. Kenapa anaknya cerdas? Karena akan diutus kepada umat yang pintar tapi bandel.
Gitu ya. Nah, apa hubungan dengan Khadijah? Rasulullah kan tadi gemetar, bulu kuduknya itu naik, merinding, tapi masih punya kesempatan lari. Itu lari, datang kepada istrinya. Diketuk pintunya, subhanallah. Begitu dibuka oleh Khadijah, lihat wajahnya, setengah kegelisahannya hilang. Bu, baru melihat wajahnya Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Belum cukup itu, terlihat suaminya gemetar, minta dibawa ke kamar. Sampai ke kamar, dia berkata, Rasulullah berkata, Zammiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti oleh Khadijah. Saat itu dikatakan, mendengar ucapan Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang, tidak pernah memutuskan silaturahim, tidak ada orang yang akan jahat kepadamu. Yakinlah, saya selalu bersamamu dalam suka ataupun duka. Khadijah mendengar itu tenang, Nabi tentram, hatinya hilang kegelisahannya. Saat itulah turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi kalau ibu ingin mencari tentang Khadijah, jangan dicari tentang hakikat yang tidak tampak, cari keteladanannya. Karena hikmahnya Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri, ternyata semua perempuan yang dinikahi Nabi itu mewakili karakter perempuan di muka bumi ini. Coba ibu cari kira-kira mirip siapa? Apakah Khadijah, Aisyah, Zainab? Kalau Zainab saya kira agak jauh ini ya. Baik. Ummi Kulsum dan sebagainya. Itu ada semua, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan ada. Tapi hebatnya setelah menikah dengan Nabi diarahkan kepada yang positif. Yang perhitungan tadi yang ngitung dunia jadi ngitung akhirat. Yang cemburuan, kecemburuannya diarahkan kepada yang positif. Aisyah sangat cemburu ketika Nabi menyebut-nyebut Khadijah dalam tidurnya. Tapi bukan cemburu yang negatif. Maksudnya Rasulullah, apa sih kebaikan-kebaikan Khadijah yang belum saya teladani? Supaya kalau saya bisa teladani, tidak Khadijah saya yang disebut dalam mimpinya, saya bisa disebut. Itu diantaranya. Ditolong ibu temukan kira-kira mirip siapa. Kalau suami punya masalah pulang ke rumah masih belum selesai masalah ketika buka pintu, artinya masih jauh dengan Khadijah itu.